Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kekurangan satu apapun. Kali ini kita akan kembali merangkum seputar dunia bangsa jin. Yang akan kita rangkum adalah bangsa jin muslim. Seperti kawan-kawan ketahui bersama bahwa jin itu berbeda-beda adanya. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang fasik, munafik, dan lain sebagainya. Begitupun menganut banyak agama, sebagaimana halnya manusia. Yang akan kita rangkum kali ini yaitu adalah jin muslim. Bahwa di zaman Rasulullah SAW ada sekelompok jin yang dengan semangat mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk belajar Islam, untuk belajar agama kita yang tercinta ini. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, bahkan sekelompok bangsa jin ini telah banyak yang memeluk Islam asbab dari mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Quran surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Ayat ini menunjukkan kepada umat manusia bahwa jin yang diciptakan Allah dari api pun bisa menerima kebenaran Al-Quran dan Islam. Sementara manusia yang diciptakan Allah dari tanah dan diberi kelebihan berupa akal, ternyata belum sepenuhnya menerima Islam. Seharusnya mereka berkaca dari keterangan ayat ini. Dalam Asbabun Nuzul disebutkan sebab-sebab diturunkannya surah Al-Ahqaf ayat 29-32 ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud ketika Rasulullah SAW sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Ada beberapa jin, sejumlah riwayat menyebutkan jumlahnya 9 dan sebagian lain menyebutkannya 7, yang turut mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Kemudian salah satu dari jin itu mengingatkan teman-temannya. Mereka berkata, "Diamlah, perhatikanlah bacaannya." Sesudah itu mereka kembali kepada kaumnya untuk mengingatkan mereka pada jalan yang benar. Sementara itu, mengenai surah Al-Jin ayat 1-2, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya sekumpulan jin mendengarkan Rasulullah SAW Al-Quran ketika sedang mendirikan sholat subuh bersama para sahabatnya. Kemudian, seusai sholat, Rasul menceritakan hal itu kepada para sahabatnya mengenai turunnya ayat 1-2 dalam surat Al-Jin tersebut. Ibnu Mas'ud menyatakan dirinya ikut menyaksikan malam turunnya ayat jin ini. Rasulullah SAW bersabda, "Aku didatangi juru dakwah dari kalangan jin, lalu kami pergi bersamanya, dan aku bacakan Al-Quran kepada mereka." Dalam riwayat sahih dijelaskan bahwa golongan jin telah mendengarkan Nabi Muhammad SAW pada saat sedang sholat dengan para sahabatnya dan membaca Al-Quran dengan lantunan suara yang mendorong para jin bergerak menuju keharibaannya. Setelah mereka mendengarkannya dengan sungguh-sungguh dan memahami hakikat kalamullah Al-Quran, mereka segera bertolak dan bergerak menuju kaumnya untuk memberi kabar gembira dan mengajarkan apa-apa yang telah mereka pahami dan dengarkan dari Rasulullah SAW. Senada dengan rangkuman yang di atas, dalam kitab Durur Mansur disebutkan bahwa jumlah jin yang datang kepada Rasulullah SAW itu sebanyak 7 jin. Sementara itu menurut Ibnu Mas'ud, sebagaimana dikutip Syekh Abdul Mun'im Ibrahim, jumlah mereka sebanyak 9 jin, dan salah satu dari jin itu bernama Zauba'ah. Kemudian dalam kitab Fathul Bari Sahih Al-Bukhari bab Zikru Al-Jin disebutkan pemimpin para jin itu bernama Wirdan. Para jin itu berasal dari Nasibain, yaitu sebuah daerah yang terletak di perbatasan antara negara Irak dan Syria, yaitu di dekat Mosul. Menurut Abdullah
Ibnu Umar, ayat Al-Quran yang dibacakan Rasulullah SAW ketika itu adalah surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bagiku selain golongan jin yang lebih baik dalam merespon surat Ar-Rahman daripada kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ketika aku membaca ayat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Para jin berkata, wahai Tuhan kami, tidak ada sedikit pun dari nikmat-Mu yang kami dustakan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan pada para sahabatnya bagaimana mereka, yakni golongan jin, mentafakuri dan mentadaburi, menelaah dan mencerna ayat-ayat Allah SWT. Ketika ayat Al-Quran menanyakan sesuatu, para jin itu dengan cepat merespon pertanyaan Allah. Sementara para sahabat masih terdiam dan terpaku mendengarkan ayat-ayat tersebut. Para jin lebih banyak respek terhadap ayat yang banyak menggunakan kalimat istifham atau pertanyaan daripada manusia. Kendati demikian, diamnya para sahabat ini dalam merespon ayat Al-Quran ini masih lebih baik dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy yang enggan mengimani dan meyakini kebenaran Al-Quran dan ajaran Islam. Sebagaimana yang pernah kita rangkum dalam video-video sebelumnya, para jin ini terbagi dua, yakni jin kafir dan jin yang Islam atau mukmin. Jin yang beriman akan ditempatkan di dalam surga, jin kafir akan ditempatkan di dalam neraka. Sementara itu, Rasulullah SAW menggambarkan para jin itu terbagi 3 golongan, yakni golongan yang bisa terbang di udara, golongan ular dan anjing, serta golongan yang bermukim dan hidup berpindah-pindah. Nah, demikianlah kawan-kawan rangkuman video kita pada hari ini, yaitu mengenai jin muslim atau jin yang baik. Yang jin ini mau mendatangi atau mendengarkan pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini adalah surat Ar-Rahman, dan mereka mau mendengarkan atau mentadaburi bacaan tersebut, sehingga banyak golongan jin yang masuk Islam asbab daripada datangnya golongan jin tersebut. Dan golongan jin ini kembali ke bangsa mereka dan mendakwahkan tentang kebenaran ayat Al-Quran atau firman Allah SWT dan hal-hal mengenai agama Islam lainnya. Jadi demikianlah kawan-kawan. Jadi kita bisa pahami bahwa dalam golongan bangsa jin sekalipun mereka banyak yang muslim, dan dari muslim itu mereka banyak yang suka mendengarkan Al-Quran. Mereka suka mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, serta mereka ada juga yang menyebarkan Al-Quran, menyebarkan perkara hal agama. Disebutkan dalam hadis tadi bahwa ada sekelompok jin ini, mereka itu adalah pendakwah atau syiar agama kepada golongan mereka. Dan ini pun adalah motivasi buat kita selaku manusia, bahwasanya kalau jin saja suka belajar Al-Quran, suka mentadaburi Al-Quran, dan mereka menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan agama Islam, masa kita yang manusia yang diberikan akal fikiran dan diberikan kelebihan di atas jin, kita tidak mau mentadaburi Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Ini adalah motivasi kita supaya kita bisa lebih rajin lagi dalam mentadaburi, membaca, dan mempelajari Al-Quran. Demikian kawan-kawan, semoga ada manfaatnya buat kita. Mohon seikhlasnya untuk mendukung channel video ini apabila bermanfaat bagi diri kita dan umat sekalian. Semoga kawan-kawan berkenan untuk subscribe, like, share, dan komen ke teman-teman kita ataupun keluarga kita, sehingga kita pun dapat andil dalam menyampaikan perkara agama. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.